Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga teman-teman yang sedang berpuasa, hari ini puasanya diberi kelancaran. Nah, sebelumnya kami dari Plesa mau berterima kasih banget atas antusiasme teman-teman semua dalam mengikuti diskusi The Unusual sore ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu ya untuk teman-teman semua. Selamat datang di Some Discussion. Nah, Some Discussion adalah diskusi pertama kami dari Plesam dengan tema The Unusual ini. Perkenalkan, nama saya Jasel dan saya akan menjadi MC pada sesi diskusi hari ini. Saya juga akan ditemani dengan Kiki. Kiki akan menemani sebagai moderator yang akan memandu kita selama sesi diskusi dari awal hingga akhir. Nah, jadi mungkin teman-teman baru dengar ya tentang Plesam atau mungkin sama sekali belum dengar, tapi saya pastikan kalau udah di sini berarti udah dengar lah ya meskipun sedikit-sedikit. Jadi yang belum tahu tentang Plesam itu adalah sebuah komunitas yang berfokus pada arsitektur. Namun, kita membahas bukan hanya dari sisi arsitektur doang, tetapi kita membahasnya melalui berbagai disiplin ilmu lain. Nah, sebelum kita akan memulai diskusi ini, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kenapa temanya usual dan unusual? Mungkin udah kebayang dikit ya pas baca posternya. Nah, kenapa sih kami ingin mengangkat tema usual dan unusual ini? Karena kami tuh tertarik untuk mengangkat tema ini sebagai diskusi pertama kami karena kami merasa bahwa kayaknya tema ini tuh akan relate bagi banyak orang di saat-saat pandemik seperti ini sedang berlangsung. Dan kami merasa kalau tema ini akan sangat menarik untuk diulik sekarang kan. Karena yang kita tahu pasti jika narasi terburuknya pandemik ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat, kita arsitektur harus seperti apa gitu, bagaimana cara kita beradaptasi dengan standar hidup normal yang baru di masa depan. Nah, apalagi kan pemateri kita hari ini udah pada tahu lah ya, keren banget. Mas Real Rich yang terhormat, karena kita udah jam 3:09 sekarang dan sepertinya teman-teman udah pada semangat untuk memulai diskusi hari ini. Kita mulai langsung aja ya ke sesi diskusi. Saya langsung alihkan ke Mbak Kiki, silakan untuk memandu acara kita hari ini. Oke, thank you Jasel. Sebelumnya halo semua. Banyak banget ya rame. Sebenarnya kita nggak kira bakal rame selama ini sih, tapi terima kasih sebelumnya. Hari ini kita kedatangan pemateri, udah pada tahu siapa Mas Real Rich ini. Beliau lahir di Surabaya, tapi untuk saat ini bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta. Seperti yang kita tahu juga, beliau adalah principal arsitek dari RAW Arsitek atau Real Rich Architecture Workshop. Dia didirikan pada tahun 2011. Intinya proses desain di RAW itu sendiri ingin mendeliver tentang uniqueness, authenticity, dan beberapa simples kesederhanaan, pendekatan-pendekatan sederhana. Nah, Real Rich juga merupakan alumni Institut Teknologi Bandung, dan setelah lulus dari Bandung, beliau ke London bergabung bersama tim Norman Foster, which is membuat kita sangat-sangat kagum sekali sama beliau. Apalah kita ya guys. Terus beliau juga bukan salah satu, tapi penggagas Omaha Library. Langsung aja kita masuk ke topik kita, usual the unusual. Sebentar ya. Preview. Ini tema yang sedang seksi sekali di semua sektor kehidupan, mau itu sektor kesehatan, sektor desain, psikologi. Sorry guys, ada motor lewat.
Usual the unusual ini adalah bagaimana kita mulai beradaptasi dan membiasakan diri sama hal-hal yang tadinya nggak biasa. Semua tuh berawal dari si ini ya, doi, bertemu dengan pangolin, dan akhirnya nyampe ke manusia menjadi sebuah virus yang gila. Cepat banget menyebarnya, terdata sampai hari ini itu udah 187 negara yang terdampak sama virus ini. Ada 3.700.000 orang yang dalam 4,5 bulan ini mengalami penyakit yang sama, dan ada 263 orang yang meninggal karena penyakit yang sama. Ini sebenarnya benar-benar chaos. Dan inilah kita hari ini mulai mempraktikkan hal-hal yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah lakukan, menggunakan masker, mencuci tangan, bahkan kita setiap kali memegang sesuatu kita langsung mencuci tangan. Yang tadinya kita makan, ya main makan aja nggak pernah cuci tangan, sekarang kita cuci tangan. Bahkan kasihannya orang-orang yang batuk, emang karena batuk bukan karena corona, itu jadi didiskriminasi. Batuk dikit insecure, bersin dikit insecure. Tapi ada satu hal yang sangat sulit sekali kita lakukan, yaitu bagaimana kita maintain distance, menjaga jarak. Karena harfiahnya kita sebagai manusia, makhluk sosial, itu adalah melakukan komunikasi. Komunikasi itu akan baik dilakukan ketika jarak itu tidak terbentang begitu lebar. Dan ada satu hal yang unik juga, yang sering diserukan, yaitu bagaimana kita disuruh stay at home, work from home. Di sini home menjadi benar-benar ditekankan. Kita disuruh kembali ke rumah, dan lucunya rumah ini adalah hal yang sangat dekat dengan arsitektur. Setiap arsitektur itu hampir semuanya memulai karirnya dengan mendesain rumah. Rumah itu benar-benar bukan di arsitektur aja. Di setiap individu yang lahir ke dunia, rumah adalah menjadi tempat pertama kan. Sekarang kita disuruh ngapa-ngapain semuanya di rumah. Kita masak, kita belajar, kita bekerja, bercocok tanam, bahkan tiba-tiba ada yang jadi artis TikTok ya, gara-gara kelamaan di rumah. Tapi ini sampai kapan sih akan berlangsung? Karena sebenarnya jujur, setelah kita melakukan diskusi, dan di sini Jasel juga adalah orang psikologi, kita itu mulai tertekan, kita mulai mengalami insecurity, mulai mengalami kegelisahan yang nggak tentu arah gara-gara kita disuruh di rumah. Yang tadinya mungkin kita senang disuruh di rumah, tapi dengan ada karantina ini kita tiba-tiba mulai menjadi gila. Dan beberapa warga dunia seperti Amerika, mereka udah mulai menolak gerakan lockdown, mereka nggak mau dikarantina, mereka tetap pengen menyalurkan naluri mereka sebagai makhluk sosial. Dan kira-kira pertanyaannya adalah gimana ya dengan situasi yang seperti ini? Since nggak ada yang tahu kapan pandemik ini berakhir, kira-kira masa depan kita akan seperti apa? Nggak usah mikirin 50 tahun ke depan, karena dalam 3 bulan aja dunia berubah sebegini jauhnya. Kira-kira dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, bahkan kira-kira kita akan memiliki kehidupan yang seperti apa sih? Karena jarak 2 meter yang ditentukan sama WHO itu meter segitu loh. Menurut kita 2 meter itu benar-benar bisa ngerubah banyak perspektif kita dalam melihat kehidupan, khususnya tentang manusia, ruang, dan naluri sosialnya. Nah, kira-kira kalian punya pemikiran yang sama sih? Sama nggak sih sama kita? Dan kayaknya semuanya pasti sama sih. Semenjak pandemik ini muncul, banyak banget arsitek yang udah mulai ngomongin the new normal. Beberapa media arsitek seperti Dijin dan Ahdeli juga udah mulai ngomongin konsep new normal. Nah, apakah arsitektur itu bisa menjadi obat? Malah, karena bagaimanapun manusia berinteraksi, bekerja, beraktivitas, arsitektur hadir di sana. Arsitektur selalu menjadi ruang. Nah, jangan-jangan kita nih, nggak cuma dunia kedokteran yang bisa menyuplai obat, tapi jangan-jangan arsitektur juga bisa menjadi obat. Nah, ini yang menarik sih untuk kita dengarkan dari Mas Rilrich, karena seperti yang kita tahu, beliau cukup concern di dunia arsitektur, baik di praktisi maupun akademisi. Oleh karena itu, kepada Mas Rilrich langsung aja kita persilahkan buat mengisi materi. Ya, Mas Rilrich, Mas Rich. Sudah ya? Udah, Mas. Saya kan share screen saya ya?
Belum Oh, kelihatan. Share screen sebentar ya. Saya coba. Oke, kelihatan ya? Share screen-nya? Sorry. Oke. Sudah kelihatan ya? Bisa. Kelihatan, Mas. Oke, terima kasih ya, Kiki, ada Jasel, ada Fuad, tadi ada Ilham, saya ingat ada beberapa orang yang concern terhadap kondisi sekarang ini. Jujurnya sih, saya juga bukan orang yang tahu lebih banyak gitu ya soal pandemik ini, apalagi temanya usual unusual, tema yang sangat sulit. Saya di sini juga tidak berusaha untuk menjadi seorang yang lebih tahu gitu ya. Yang bisa saya lakukan sebenarnya berbagi tentang apa yang saya pikirkan, yang sifatnya saya paling simpelnya adalah sebuah spekulasi gitu ya akan apa yang akan terjadi. Kemarin barusan saya ngobrol sama Mbak Email kan tentang the denial things, habis itu tentang di dalam ngobrol-ngobrol, dia ngobrol tentang London dan sekarang diteruskan di sini gitu ya, dan bagaimana COVID akan berubah banyak hal. Menurut saya menarik adalah dari diskusi itu, twisting adalah begitu, saya mencoba untuk menjadi lebih jujur gitu sama kondisi yang sedang menerpa ada di studio, bahwa ini akan ada perubahan. Nah dari situ diskusi kan jadi menarik tuh, karena oh iya ya, Riz ngobrolnya ini nih berani nih ngomongin seperti ini, jadi mungkin dari situ jadi lebih menarik gitu ya halnya, karena ada suatu hal yang menyibak hal yang ada. Nah memang daerah pandemik ini akan merubah banyak hal, spekulasi, dan terjadi juga di studio kami gitu ya. Arsitektur akan berubah, bisa merubah atau enggak, poin saya adalah satu, batasnya dulu nih. Kita ngobrolin architecture studio, nanti kita baru ngobrolin apa yang akan terjadi di dunia. Ya, kalau apa yang terjadi di dunia itu referential basis, kita tinggal lihat literasi yang ada, dan kita optionnya kan mau denial atau mau enggak gitu. Cuma tinggal gitu aja sih. Kalau denial ya berarti makin lama makin gila gitu. Kalau enggak ya mulai lebih baik gitu ya. Nah intinya sebenarnya endingnya di sini adalah bagaimana meraih awareness. Gitu. Mungkin saya langsung masuk gitu ya. Ini kelihatan ya? Saya kelihatan ya. Oke, jadi sebentar ya. Saya itu kehilangan sedikit navigation gitu ya. Jadi gini, ini kan judulnya kan usual unusual ya. Yes. Apa namanya? Sebenarnya saya di sini nggak bisa lihat muka-muka orang ya. Jadi saya kadang-kadang kehilangan navigation gitu. Saya lagi ada di mana gitu. Takutnya saya bicara terlalu bubbling gitu kemana-mana gitu. Tapi basically unusual. Jadi pada waktu ini terjadi gitu ya, pandemi ini terjadi di bulan Januari ya atau Desember gitu ya. Jadi studio kami itu mencoba untuk memboosting ya seluruh hal. Jadi terkait sama, pasti ujung-ujungnya terkait sama project ya. Men-secure as many project as we can, karena membayangkan bahwa pandemik ini akan punya impact yang besar. Pada waktu itu sebenarnya belum ada tanda-tanda bahwa kita akan panik. Jadi habis itu 3 bulan kemudian, bulan Maret, habis itu bulan April, it's getting even worse. Habis itu masuk ke April pertama langsung saya minta supaya semua orang pulang ke rumah masing-masing dan mulai berteduh. Gitu. Nah disitulah unusual itu berjalan untuk kami semua, termasuk saya sendiri. Studio yang tadinya ramai jadi sepi sebenarnya, sesimpel itu. Nah itu unusual yang pertama ya yang dialami, dan menurut saya banyak orang mengalami hal serupa, yang kuliah mendadak off gitu ya, habis itu kuliahnya cuma di kamar kos, dan itu yang terjadi. Dari situ kemudian kami langsung work from home, yang dimana itu sudah berbeda sama sekali.
pada akhirnya saya mencoba untuk meriset dulu apa sih yang akan terjadi. Intinya kan begitu ya, sama seperti yang dibicarakan oleh teman-teman gitu ya. Sekarang apa yang akan terjadi sih? Habis itu saya lihat beberapa titik sejarah ya, pasti kalau kita lihat dulu itu bagaimana sih. Ada Spanish flu, ada pest, ada yellow fever, dan ada tuberculosis. Dan ini masih baru permulaan sih. Kalau lihat bisa sampai 50 juta jiwa, kalau kita lihat di Spanish flu, kolera lebih banyak lagi, dan sebagainya. Tapi itu tinggal statistik lah ya. Tapi basically, yang paling fundamental sih pada waktu pertanyaan kemarin dari para panitia, apa sih yang akan terjadi dalam bidang arsitektur? Oke, kalau di dalam studio saya udah cerita ya. Di dalam studio ini akan fundamentally different gitu. Yang pertama, quotations akan harus di approach dengan lebih humane gitu terhadap clients. Harus ada kompromi yang banyak dari segi waktu dan dari segi jumlah. Menjadi basic needs, jadi bakal berkurang banyak. Jumlah project akan berkurang. Saya pikir itu saatnya terbaik. Saya selalu berpikir bahwa ini saat yang terbaik untuk kita berinovasi. Itu poin saya paling utama. Karena di saat-saat ini tidak ada saat-saat yang paling golden moment di mana kita tidak memiliki tekanan gitu ya dari orang lain, termasuk dari klien. Dan ini adalah peperangan yang sudah dimulai, dan for sure gitu ya, kecuali vaksin ditemukan gitu ya ini udah pasti tidak akan bisa dimenangkan gitu. Nggak mungkin kan kita gamble pakai herd immunity, nyawa satu orang pun adalah taruhan. Ini menjadi situasi yang sangat sedih sih, di mana manusia untuk pertama kali tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang membuat mungkin jadi tidak waras gitu ya, dan menjadi gila. Termasuk saya sendiri juga bisa menjadi gila gitu ya. Oke, saya masuk, kenapa covernya seperti ini, karena ini bangunan yang menurut saya tidak biasa apa yang kami kerjakan, karena kliennya juga bisa mengerti bahwa pekerjaan arsitektur bisa membuka batas-batas sekat yang dimiliki oleh kami sendiri sebagai studio, gitu ya. Jadi ini unusual gitu untuk hal yang baru gitu pada waktu ini dikerjakan. Tema yang akan saya bawakan akan beralih ke usual dan unusual. Jadi 3 hal yang jadi refleksi gitu. Ini daerah Oma Library yang jadi kantor kami sekarang. Jadi saya duduk di sini, ada Satria, ada Alim, ada Meme di situ. Jadi ada 3 orang yang nemenin gitu. Untuk sebelum itu kita ada sekitar lebih dari 10 orang sampai 15 orang di dalam studio. Jadi yang ada di bawah tanah, jadi sekarang sepi banget. Oke, 3 hal yang akan terjadi, bahwa project akan lambat sekali, kontrak tadi saya sudah bilang akan terjadi secara informal, kecepatan akan jadi musuh ya, high speed akan jadi musuh, dan lambat akan jadi teman. Jadi kontrak pun akan di-tailor ke arah sana. Jauh, lambat, ekspektasi rendah, basic needs. Yang kedua adalah, saya bilang desentralisasi dari tim studio. Dan adanya integrasi dari team builders atau production team. Yang simpelnya adalah arsitek tidak punya luxury lagi untuk bisa memilih gitu, dan untuk memilih dalam artian kaitan ke delivery ke owner gitu ya, tapi akan punya banyak sekali pilihan pada waktu dia mendesain. Akan jadi terbatas gitu, jadi hati-hati pada waktu bernegosiasi dengan owner, termasuk untuk mengirimkan progres. Pastikan bahwa progresnya itu akan diterima dengan baik, tanpa adanya 2 kali atau 3 kali revisi ya. Karena setiap kali revisi ada kesulitannya. Ketiga adalah, ini adalah saatnya untuk mengevaluasi seluruh kapasitas diri dan kapasitas studio sampai ke titik yang paling personal. Kecocokan akan diuji, rasa batil, rasa stres akan keluar. Gitu. Nah, saya berkaca ini ya, ini di Paris gitu, namanya Rue Saint-Nicolas. Itu jalan yang sangat kecil gitu, lebarnya 2 meter gitu. Jadi ini adalah jalan-jalan yang
ini jalan yang lebar 5 meter, ada yang 2 meter. Gitu. Ini jalan yang wagon tuh bisa masuk gitu ya. Tapi kalau 2 itu ada kesulitan. Ini di tahun 1850 ada wabah kolera di Perancis. Jadi Baron van Haussmann gitu ya, diminta oleh Napoleon ketiga untuk merombak total kotanya. Karena apa? Karena overcrowded. Jadi di dalam satu kamar, satu lantai itu bisa ada 24 orang gitu di dalam satu flat gitu. Sampai seperti itu, jadi ini inhuman gitu. Nah, saya pikir apa yang akan terjadi adalah bagaimana antara bagaimana itu dihentikan atau diredam dan bagaimana the overcrowded density itu bisa dianulir gitu dengan munculnya mid-rise building. Nah, oleh karena itu ini yang dilakukan oleh Haussmann adalah menghancurkan core kota, menata ulang. Saya nggak bilang ini ekstrim ya, ini di Paris gitu, dengan adanya otoritas kekuasaan yang digagas oleh pemerintah pada waktu itu. Dan korbannya juga banyak dari segi dari segi korban jiwa gitu. Kira-kira banyak korban jiwanya habis itu dan pada waktu yang bersamaan, proyek ini membawa pendapatan untuk warganya. Karena ada proyek yang sifatnya construction base, yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan dari segi industri craft itu hidup gitu. Jadi inilah hasilnya gitu, yang menjadi legacy untuk kota Paris sampai sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di kota-kota di Jakarta, pada intinya kita baru lihat kemarin kan nggak jadi dipindahkan ya ke ibu kota baru. Sebenarnya apa sih yang kronikal tentang Jakarta gitu, atau tentang kota-kota yang ada di Indonesia? Sebenarnya as simple as we take it for granted gitu, apa yang sudah ada. Nah, siapa sih yang mau bergerak? Nggak ada yang mau bergerak. Karena sulit sekali sebenarnya untuk bisa melakukan apa yang dibicarakan oleh Haussmann. Dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang luar biasa tangguhnya untuk bisa menaklukkan warganya, di mana pada waktu itu juga banyak demo dan sebagainya. Begitu kita bicara soal densitas gitu dan overcrowded, nah ini harus dipecahkan sebenarnya, karena banyak orang yang justru membutuhkan papan yang tidak bisa dapat papan gitu. Yang ini sebenarnya maunya kemana gitu. Jadi sementara harga semakin mahal, papan semakin kurang, kemudian munculnya beberapa solusi yang instan gitu, instan. Sebenarnya solusi yang paling fundamental adalah mengatur density. Bagaimana mengatur density ulang adalah mengatur KLB, gitu. Jadi harus ada bangunan yang sifatnya mid-rise, jangan low, harus naik ke high. Gitu. Jadi sistem mid-rise ini harus dirajut. Nah, untuk merajut itu membutuhkan effort. Nah, untuk membutuhkan effort itu membutuhkan dialog dengan pemerintah. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab atas ini? Ya, kalau secara fundamental kita mau beresin, ya mungkin ya pihak-pihak berkepentingan gitu. Tetapi pada dasarnya, yang menariknya adalah, saya pikir arsitektur di Indonesia tidak akan bisa berbuat terlalu banyak. Sorry to say, tapi itu yang akan terjadi. Jadi ini udah langsung ya jawabannya. Seperti itu. Yeah, tidak akan bisa berbuat terlalu banyak, kecuali ada inisiatif yang begitu besar untuk merubah secara fundamental densitas yang ada. Itu nanti bisa ada studinya lah ya. Tapi pada dasarnya kenapa? Kalau kita lihat peraturan kota yang ada itu dari tahun 1976 diadopsi. Tentu saja ada adopsi terkait sama KLP, tapi perlu dipertanyakan studi secara komprehensifnya, gitu ya. Menurut saya dari Rujak mungkin bisa bicara soal ini. Cuma di lain pihak gitu ya, pihak swasta ini terus menaikkan density-nya naik. Gitu. Gimana caranya ya dengan celah-celah yang ada gitu. Jadi di balik Kuningan dan Setiabudi itu sudah naik KLB-nya. Jadi udah boleh bikin bangunan 4 lantai, 5 lantai sampai 8 lantai. Nah itu negosiasi antara dan masih belum ada insentif ya. Misalnya kalau menaiki densitas ada insentif, nggak perlu bayar sih, owner akan bayar. Tapi kaitan ke GSB samping, GSB belakang itu banyak isu juga kan, makin tinggi makin terus.
pada akhirnya ada common ground-nya. Saya akan tunjukkan setelah ini. Apa yang kalian pikirkan sebenarnya ibaratnya sesimpel menaikkan densitas gitu. Sisanya sih secara architecture harus beautiful ya. Intinya seperti itu. Jadi the big picture-nya seperti itu. Jadi nanti saya ceritakan lebih lanjut. Jadi ini adalah project yang ada di belakang lingkar dari Setiabudi ya. Lingkar ketiga ya. 1, 2, 3. Jadi ini akan kami lakukan gitu. Itu udah jadi kayak gini. Jadi proyeknya adalah tentang bagaimana memasukkan dapur warga gitu ya ke dalam lobby, ambil karena ownernya suka masak, dimasukin ke dalam sini gitu ya. Lihat kursor saya. Jadi ini depannya ini buat tempat buat UMKM di mana sebenarnya ini untuk bisa buka dapur atau tempat yang kita masak lodeh, masak ini untuk dari segi perizinan tidaklah mudah gitu ya. Owner masih punya banyak kesulitan gitu dari segi ini. Nah, tapi ini view-nya ya. Jadi dari di mana pagar is another thing ya. Nah, karena sampingnya udah ada bikin pagar ya, kita nggak mau harus bikin pagar. Nah, ini pagar is another thing yang harus di crackdown gitu. Jadi supaya dia bisa continuous. Nah, kedepannya sebenarnya bagaimana sih overcrowded itu dinaikkan dengan densitasnya naik gitu ya. Di sini ada 4 lantai. Habis itu dengan membuat aktif gitu UMKM yang ada. Udah pasti ya nanti akan ada tempat cuci tangan di depan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu akan terjadi sampelnya. Densitas harus naik. Densitas harus naik. Densitas harus naik. Kenapa? Supaya ada common ground antara urban sprawling sama low rise the highest density yang di tengah gitu ya. Jadi supaya ada pertemuan keduanya. Nah, antara itu semua harus diajak ngobrol gitu, dan diberikan insentif gitu. Karena dari owner sih, dari klien banyak yang punya uang dari swasta, cuma ketidakpastian ini benar-benar membuat tidak menyenangkan gitu. Jadi hal itu jadi bumerang sih untuk kita arsitek tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya kita bisa berinisiatif menawarkan skema-skema gitu untuk bisa model gitu, untuk bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja ini banyak cahayanya, stacking effect, skylights, ada banyak teknik lah di bidang arsitektur, saya nggak bicara begitu. Seperti itu. Jadi yang akan terjadi sebenarnya yang kedua ya, kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan ya densitas itu gitu ya pada akhirnya ya akan terjadi mutilasi gitu. Mutilasi bentuk, mutilasi program di mana ada semuanya terjepit gitu ya, dan ada banyak hal-hal informal yang akan terjadi, dan mungkin itu juga adalah konsekuensi yang kita punya gitu ya, akan akan masih tidak ekstrimnya kita mau berubah gitu, padahal kita sudah sedemikian ketertinggalannya. Jadi bagaimana sih mulainya gitu? Sesimpel begini, kalau mau simpelnya di Singapura ya, banyak orang bilang itu analytic system. Sebenarnya enggak gitu. Analytic system iya, tapi mereka mencoba trial and error. Nah, disitulah sebuah teori akan sebuah penyelesaian itu bisa terjadi. Kalau nggak ada trial and error, tidak akan bisa melangkah. Jadi sebagai kita nih, ya harus melangkah aja gitu. Akan ada langkah gitu. Setidaknya yang common sense gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang akan satu hal di segi density. Yang kedua yang akan terjadi adalah integrated home design sih. Integrated dalam hal apapun ya. Misalnya minimizing energy use gitu. Habis itu climate change itu di acknowledge gitu. Kalau kita lihat listrik sekarang mahal, kalau kita pakai solar panel itu udah ada hitungannya. Kira-kira 6-7 tahun balik modal. Maksudnya balik modal jangan pakai baterai loh ya. Pakai sistem buyback dari PLN. Jadi itu bisa salah satu hal yang bisa dipikirkan gitu. Yang ketiga, mentality akan jadi penting. Jadi pentingnya adalah greenery, gitu. Greeneries di dalam ruangan, di luar ruangan jadi penting. Dan penggunaan cross-air ventilation jadi penting sih. Dan gimana mereduce air conditioner. Karena lagi-lagi
sistem ini mengakibatkan kita harus slow down, dan of course ya listrik harus bisa minimal. Jadi bagaimana caranya ya AC yang jangan dipakai, gitu. Heater ya jangan dipakai, kita kembali mandi pakai air dingin dan sebagainya. Gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, saya pikir itu yang akan terjadi. Jadi 3 hal penting ya. Yang pertama integrative approach gitu, yang tadi terkait sama mid-rise. Yang kedua integrated home design. Yang ketiga adalah yang itu untuk mereduce untuk meningkatkan mental health, yang kita mungkin bisa bilang living architecture. Nah, ini yang kami kerjakan gitu ya. Project pertama kami gitu ya di tahun 2011 gitu. Namanya brand minimalis, tapi Charles lebih suka memanggilnya teknologi open house. It's okay gitu. Setiap nama itu selalu kadang-kadang berubah gitu, tergantung sama visi kedepannya seperti apa. Ya sekarang apa saya kasih ini, di sini udah ada integrasi misalnya potable water, air yang bisa diminum, heaternya juga jadi satu sama air conditioner. Jadi sistem MEP-nya quite advance ya. Sistemnya juga integrated, pakai komputer ininya MEP-nya, karena ada kebutuhan dan Charles bisa bayar untuk itu gitu. Tetapi selain itu bangunan ini juga punya cross ventilation dan punya wind tunnel gitu yang cukup menarik. Pada tahun 2011 itu bisa memberikan cooling down gitu. Sampai lumayan suhunya bisa turun luar sama dalam, di sini bisa dapat 28-29 derajat Celcius, masih oke. Nah, pada akhirnya finishes-nya juga sangat sederhana, looking humble gitu ya, karena budgetnya nggak boleh mahal-mahal, craftsman-nya diarahkan kepada optimality. Kalau kita tahu harga batu bata kan Rp600 ya sekarang, kalau yang biasa. Kalau yang mahal harga 3.000 perak, Rp3.000. Yang sekarang harga batas sedikit turun, bisa sampai ke 500 sampai 450 karena demand-nya turun gitu ya. Demand-nya naik untuk renovation tapi generally turun. Jadi kita perlu berpikir ulang tentang finishing yang tidak mahal, murah, mungkin akan digabungkan dengan beberapa konsep yang terkait kesehatan ya. Misalnya curvy edges gitu between the corners gitu. Itu dimana di sini pada waktu 2011 itu belum dilakukan. Jadi sebenarnya sharing ini sebagai sarana saya untuk bisa mengevaluasi juga sih. Saya sudah mengevaluasi proyek-proyek yang kami jalani itu selama 1,5 bulan nih sampai sekarang. Jadi it's a very huge opportunity gitu untuk bisa ada di sini. Nah, terkait sama itu finishing lokal sih, materialnya juga ada di situ, pekerjaannya lokal dan sebagainya. Yang sebenarnya pada waktu kami melakukan ini ya, riset di dalam project ini, sesimpel tidak ada analytic base yang pasti gitu. Cuma kita punya common ground gitu bahwa ini bisa work nih, udara bisa mengalir nih gitu. Tentu saja sekarang adalah saat mengevaluasinya, misalnya berapa besar sih celah yang ada, karena itu batas arsitektur seperti itu ya. Cahayanya sih berapa lumen sih, dan sebagainya. Jadi ini saat paling terbaik sih untuk bisa mengevaluasi ulang mengenai seberapa besar sebaiknya wind tunnel ini bisa ada di dalam sebuah rumah gitu. Di tahun 2011 ya ini. Nah, bangunan ini dikonstruksi juga pada waktu itu saya berpikir bahwa ini bisa integrate dengan product design. Nah, waktu kami meriset mengenai pandemik ini, gitu, salah satu hal yang bisa menyelamatkan arsitek, gitu, salah satunya adalah Alvar Aalto adalah product design yang didevelop oleh dia. Gitu. 100 tahun yang lalu, begitu situasi tidak berjalan baik untuk para arsitek. Jadi commission akan berkurang. Pada waktu itu beliau dapat Paimio Design dan Vipuri Library yang didevelop pada waktu itu setelah Perang Dunia Pertama dan pandemik Spanish flu menjangkiti Eropa pada waktu itu ya. Pada waktu momentumnya tepat, Paimio selesai, didesain berserta furniture-nya. Common ground yang ada gitu, common sense yang adalah pada waktu itu pasti commission pasti drop. Khususnya terjadi di studio kami gitu. Yang ini saya nggak tahu representasi dari Jakarta atau bukan. Berapa arsitek udah buka kartu atau belum? Tapi menurut saya ini harus ditelan gitu, pilesnya.
Jadi it's a way to maintain your circle gitu karena product design itu sesuatu hal yang sangat saintifik ya, terkait dengan tubuh, ergonomi dan sebagainya. Nah pada akhirnya memang akan terjadi apa sih yang akan terjadi? Menurut saya simple sih. Ini akan ada optimalitas dari segi desain. Kenapa gitu? Jadi karena tim akan mengecil, skill akan meningkat gitu, klien akan semakin pintar, dan normnya adalah slow down, guys, slow down. Jangan cepat-cepat, kita jalani dengan baik, tepat, sehat, bersih, dan lebih ada suatu kebaruan yang kita mau coba. Ini pada waktu itu ini simpelnya begitu ya. Jadi ini ekspresinya adalah humble dan feels resilient terkait sama safety, terkait sama macam-macam. Karena ini lingkungannya juga lingkungan sebenarnya kriminalitas sedikit tinggi di daerah Stengseng. Gitu. Jadi ini ya respon-respon yang dikasih gitu pada waktu desain di tahun 2011 gitu ya. Sebenarnya setelah itu ya gini, ini satu lukisan karya dari Yu Min Jun ya, satu artis yang saya sangat senang gitu. Ini saya interpretasikan gitu ya, bahwa dia itu menertawakan angsa-angsa yang sedang migrasi gitu. Mukanya sama semua, ketawanya begitu lepas, lebih dari mata ya. Batas mata ini sebenarnya kalau mau tertawa itu kan nggak bisa lebih dari batas mata kita ya, yang paling ujung gitu ya. Kecuali itu kasus orang-orang tertentu gitu ya. Yu Min Jun itu mengekstrimkan mukanya sendiri, menertawakan angsa-angsa lagi migrasi. Dia mau menertawakan bahwa lihat loh, gue nggak perlu migrasi sebagai manusia. Gue nggak perlu pakai sayap gue udah punya pesawat gitu. Dan lihat loh, gue punya rumah gitu. Dan dengan kepintaran gue bisa berteduh gitu. Yang bisa bikin kita gila kan sebenarnya kita udah nggak bisa jalan-jalan lagi dan nggak bisa berinteraksi lagi dan nggak bisa migrasi seperti angsa-angsa itu. Dan saya pikir ini adalah sebuah cerminan untuk saya sendiri gitu ya, bahwa oke, kita sekarang ada di rumah setiap hari hal yang sama, hari Senin sama seperti hari Minggu sama seperti hari Sabtu, semua tidak ada aksen sama sekali. Jadi Yu Min Jun yang sedang menertawakan angsa-angsa sebenarnya sekarang adalah kebalikannya. Angsa-angsa yang menertawakan manusia gitu. Lihat lu cuma bisa di rumah aja sekarang. Nah, kita bisa kemana-mana dan kita masih bisa bermigrasi gitu. Angsa adalah sebuah lambang kasih sayang ya, lambang cinta. Begitu dia terbang, dia saling melindungi satu sama yang lain. Jadi orang yang paling depan itu orang yang paling kuat. Orang yang belakang itu lemah karena itu sifatnya turbulensi. Yang paling depan itu yang paling menerpa, badan paling tinggi. Pada waktu saya mulai untuk meminta anak-anak untuk work from home, saya bilang simple satu hal saya harus penuhi kewajibannya. Oke, THR harus turun gitu, karena itu adalah sebuah hak. Sisanya saya akan bicara dengan kalian, kita akomodasi satu-satu, kita lihat load kerjaan dan kita lihat apa yang realistik, slowing down semuanya. Jadi dengan begitu ekspektasi pun bisa dibalik gitu, jadi masa-masa prihatin, bukan karena manipulasi, bukan karena realitas. Gitu. Saya sebelumnya juga menganggap ini baik-baik aja, tapi begitu lihat data berapa yang recover, berapa yang meninggal, dan kenapa testing di kita begitu kecil, sementara di Korea Selatan udah ratusan ribu, malah jutaan, kan kita kan bisa melihat kan kesiapan yang data yang ada di sekitar kita ini hantu atau benar-benar data gitu kan. Pada akhirnya ya beberapa teman-teman AFT-nya banyak meninggal gitu. mendadak. Jadi ada awareness. Nah, ini adalah cerminan dasar gitu bahwa sebenarnya kita perlu leadership di masa-masa sekarang untuk bisa menembus ketidakpastian, termasuk di arsitektur juga gitu. Nah, siapa sih yang bisa membuat menjadi leader sekarang? Orang yang punya research and development, orang yang punya data, punya fakta, dan orang yang berani untuk mengungkapkan fakta tersebut. Bukan yang cuma yang gitu, membuat nyaman tanpa adanya data yang pasti. Nah, pada akhirnya ini adalah saat-saat yang terbaik yang saya sebut waktu jeda untuk bisa belajar kembali. Dan pandemik ini pasti akan selesai, jangan takut nggak akan selesai. Cuma kapannya nanti kita bisa diskusikan gitu ya, dengan virus itu sendiri. Karena kalau nggak ada vaksin ya, kita akan terus petak umpet sama virusnya. Nah, tetapi yang menarik adalah kasus di Singapura sih. Kalau dari kasus di Singapura,
Kan dia sempat cooling down ya. Tapi sekarang jadi salah satu yang tertinggi di Asia. Kenapa? Oke, sekali kita selesai, kemungkinan akan datang lagi. Jadi ini nggak akan menghajar kita sampai berpasrah, sampai kita stop buat jadi ignorance atau denial gitu. Jadi akan ada serangan kedua, serangan ketiga, serangan keempat, ya at least sampai vaksinnya ketemu ya. Dan jangan pernah sekali-sekali bilang herd of immunity. Saya sih nggak berani bilang gitu. Satu korban jiwa pun sudah cukup mahal ya. Kita sama-sama memang harus physical distancing. Dengan begitu kita bisa manfaatkan waktu ini untuk belajar. Lama waktunya kapan gitu? Ya saya juga nggak tahu. Nanti kita lihat dari pemerintah aja ngasih tahu. Tapi di waktu jeda ini ada saat kita berkontemplasi untuk mengetahui apa yang kamu cintai. Waktu jeda adalah sebuah proses kemerdekaan. Gitu. Di masa-masa kemerdekaan ini, kita semua bisa meraih apa yang kita cintai. Merdeka gitu ya. Berarti mulai untuk membuka ilmu baru. Nah nanti kalau pandemi selesai, pertanyaannya kan kamu udah bisa bertransformasi jadi seperti apa? Ataukah kamu masih sama seperti sebelumnya? Sayang dong waktunya. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini saya mulai belajar kembali dari lectures kemarin ya. Bahwa saya pernah kerja di Foster & Partners di London. Kayak tadi dibilang gitu ya, pada waktu di Foster & Partners saya diajarin gitu ya bahwa kita harus mendesain dengan argumen, gitu. Mulai reasoning basis gitu, tidak dengan emosi. Gitu. Nah pada waktu itu sebenarnya sekarang juga sampai diterapkan gitu. Jadi saya berusaha untuk balik to the core gitu, melakukan redefinisi bahwa argumen itu penting banget. Argumen terhadap kontrak, bagaimana bisa mengakses gitu, argumen terhadap desain nantinya, apa saja yang bisa membuat desain lebih sehat, cahaya matahari, stacking effect, jadi lebih tajam gitu. Dan handle pintu, itu bisa didesain, dorongan pintu itu bisa didesain, bahannya mungkin bisa pakai tembaga gitu. Beberapa riset kan kita bisa mengumpulkan data, jadi riset and development akan jadi penting. Nah pada akhirnya kalau kita lihat di sini memang butuh satu kerja kolektif dan satu kerja tim. Hanya saja kita sedang masa transformasi gitu. Untuk tim untuk bisa menuju ke arah yang baru. Kalau kita lihat fee di Indonesia pasti rendah ya. Pasti rendah lah. Kalau untuk di kantor kami sulit untuk bisa menembus 8%. Hanya sedikit sekali bisa menembus angka 8%. Sampai 10%, sampai 15%. Itu pun harus dikombinasikan dengan kontrak yang lain. Gitu. Misalnya kontrak supervisi, kontrak manajemen konstruksi, kontrak macam-macam. Nah, disiplin itu akan melebur, akan berpisah, meredup, dan akan kemudian kembali lagi dengan konsep yang sifatnya freelancing sebenarnya. Jadi apa sih arsitektur itu akan jadi apa sih sebenarnya? Ya, orang-orang yang qualified akan bertahan. Orang-orang yang nggak qualified itu akan kena seleksi alam. Sayangnya begitu. Seleksi alamnya itu apa? Ya mungkin melakukan sesuatu yang tidak dicintai gitu. Tapi kalau misalnya kita mau terus belajar dan sebagainya, saya percaya akan bisa survive. Nah, kembalinya itu akan muncul 3 kelas yang berbeda. Satu kelas technicians, kedua kelas designers, habis yang ketiga kelas builders yang benar-benar advance. Udah bukan saatnya lagi arsitek untuk memisahkan antara gua arsitek, gua desainer, lo technicians. Bukan kayak gitu. Kalau bisa all around. Nanti akan ada beberapa orang yang bisa membantu sistem studio yang benar-benar advance, drafter yang jago banget, bisa ngebantuin, habis itu builder yang hebat banget, bisa ngebantuin, yang sudah kami rasakan di dalam studio akhir-akhir ini. Gitu. Jadi kalau saya di dalam studio itu, waktu ngerender gitu ya, saya udah kasih ke orang outsource, nggak ada yang internal, kecuali kasus khusus ya. Udah outsource semua. Builders juga udah outsource juga dengan sistem khusus ya. Sistemnya udah point by project gitu, udah nggak daily harian. Transisinya ya ada yang daily harian tapi cuma baru transisi. Sisanya unit price. Semua orang harus bisa memanage dirinya sendiri. Nah, pada akhirnya definisi jadi penting karena Inggris berbeda dengan Indonesia. Indonesia orangnya banyak. Di Inggris orangnya tidak sebanyak yang di kita dan alatnya udah canggih-canggih. Mereka bisa ngebuat printing sendiri. Handle-nya di dalam studio dan bikin prototype. Kalau di kita kan harus ke workshop machine. Jadi hal-hal tersebut jadi beda.
craft-nya yang ada. Gitu. Jadi kita harus melakukan rekontekstualisasi gitu, dengan para builders yang ada. Jadi the rise of the next architecture class akan dibagi menjadi 3 titik seperti itu. Builders, technicians, sama designers, atau mungkin bisa disebut artisans gitu ya. Nah pada akhirnya kalau kami di dalam studio melakukan rework gitu. Reworknya apa gitu? Saya berpikir bahwa arsitek perlu membuat workshop gitu, yang terkait sama kekeriaan, ya, sehingga tema-tema yang sifatnya spesifik lokal gitu. Saya nggak bilang Indonesia as in general, tapi spesifik lokal, misalnya saya di cluster Taman Villa Meruya gitu. Misalnya khas Taman Villa Meruya bisa keluar. Udah banyak orang-orang yang bisa masak gitu ya. Mulai bikin kue, dan kuenya enak. Udah ngiring, waduh ada yang bikin siomaynya enak. Sama kayak arsitektur kan. Arsitek bikin sesuatu rasanya pun harus enak. Udah bukan cuma bergantung dari institusi, bergantung dari profesi, bergantung dari banyak hal yang sifatnya cuma status. Ini akan diuji kekualifikasian, kapabilitasnya akan diuji. Nah ini ceritanya adalah workshop yang akan dijalani gitu ya. Jadi di sini ada workshop di sebelah kanan, habis itu ada juga library. Ini akan kosong semua dan akan berubah menjadi sebuah sistem workshop, di mana ada benar-benar qualified person yang akan bantu untuk mendevelop produk. Jadi seperti itu. That's the apa yang akan dibayangkan gitu ya, apa yang akan kami bayangkan. Nah pada akhirnya saya ada cerita the rise of 3 classes, di mana akan berbeda gitu ya sistemnya gitu ya, akan ramai lagi gitu, tapi ini transformasi. Setelah pandemi akan going to the sky pretty soon gitu ya. Tapi sementara pandemi terjadi, vaksin belum ada, ini bukan peperangan yang bisa dimenangkan. Kecuali kalau mungkin kita sedang berjualan misalnya. Kita misalnya berjualan bangunan modular, bangunan prefab untuk dikirim sebagai itu ya. Maksud saya itu pun harus di testing budgetnya, scale-nya dan sebagainya, executed. Tapi at the end is a short term kan. Untuk menangani wabah pada saat ini sedang berlangsung. Setelah ini over, everything will be balik lagi sebenarnya. Tapi dengan awareness yang baru. Nah makanya tuh new normal seperti itu. Awareness yang baru apa? Upgrading. Yang window yang OS 8 jadi OS 9 atau jadi OS 10 gitu ya. Upgrading. Karena apa? Karena manusianya berubah. Gitu. Kenapa? Karena konsensusnya udah balik lagi. Gitu. No consensus at all. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini akan berubah gitu ya posisinya. Di sini ceritanya adalah bagaimana green rich akan jadi penting gitu ya untuk for the mental health gitu. Dan ini saya pikir akan menciptakan seleksi alam terhadap tribes yang terbaik. Tribes itu suku atau kelas dari builders yang terbaik akan terseleksi dengan sebegitu mudahnya gitu ya. Memang hanya orang-orang tertentu yang mau bekerja menembus batas untuk bisa bekerja bersama. Khususnya untuk kasus ini karena kami juga masuk ke industri yang sifatnya building, contracting, sampai ke management constructions. Jadi squeezing dari total ada yang sekitar 200 orang. Sekarang jadi total numbers ya itu kira-kira sekitar 20 orang. Gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang yang sudah ada nggak pada pengen pulang. Jadi begitu pulang nggak bisa kembali. Intinya begitu. Jadi komitmennya di situ. Juga ada yang kena PSBB harus pulang nggak bisa kembali. Nah ini ada selections gitu. Natural selections based on masih ada yang bisa kerja, gitu. Tapi dengan orang yang cuma sedikit. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya menseleksi orang-orang yang terbaik yang akan bisa tinggal. Kalau kita tahu industri konstruksi nggak semuanya qualified. Ada kenek yang dibilang sebagai tukang, ada mandor yang tukang. Gitu. Ada juga mandor itu jadi pengawas. Gitu. Jadi banyak label-label yang dinamain cuma ingin pendapatan yang lebih. Gitu. Nah dengan begitu sebenarnya dari bisnisnya semua, jadi semua harus duduk sama satu
duduk sama setara dan kita ngobrol tentang apa yang gue bisa, apa yang gue bisa, ya kita bikin apa, seperti itu. Jadi bisa ada leadership yang benar-benar nyata, yang nggak cuma start aja, gitu ya. Karena semuanya slow down. Jadi identiknya begitu. Jadi pada akhirnya proses diskusi kami gitu, ada beberapa titik, misalnya di dalam proses studio ya, ini proses misalnya kayak bambu yang kita lihat ini tuh kalau lihat di sini kan bagusnya di foto, tapi di dalam kenyataannya setelah saya sendiri ada waktu ya, dan saya narik level benang gitu, bareng sama orang ini gitu, Pak Ano gitu ya. Saya baru lihat bahwa ini kerjaannya kok jelek banget ya, saya bilang. Ada bangunannya nggak level, ada yang nggak benar gitu. Akhirnya ada satu anak yang kami didik gitu, kedua gitu, supaya bisa nge-level bambunya. Dan itu susah sekali nge-level bambu. Saya nggak bicara soal estetik level, ini baru basic level, belum sampai estetik ya, belum sampai ini dilengkungkan dan jadi bahasa khusus, menjadi semacam grammar yang berbeda gitu. Jadi ini baru level yang dasar. Tapi ternyata beberapa hal yang kami telisik, oh iya ternyata masih ada yang bisa ditingkatkan ya. Satu leveling, yang kedua ternyata goyangnya bambu itu kita bisa tanganin sekarang gitu. Dengan apa? Ya dengan teknik penyambungan gitu. Ada yang pakai sistem baut, dikasih jarak sekitar 15 cm, habis itu ditambahin papan yang sifatnya 15 mili, habis itu dikasih lem, habis itu banyak titiknya, jadi didokumentasi dengan rapi. Habis itu kita lompat-lompat, oh ternyata sekarang nggak goyang. Nah sebelumnya goyang mau ditambah-tambah, akhirnya retak terus. Nah hal-hal seperti itu dievaluasi. Nah ini adalah saat yang terbaik untuk bisa bersih-bersih. Gitu. Nah lanjut lagi, untuk bersih-bersih itu, ini ada namanya the prototype. Saya pakai gambar ini untuk menggambarkan bahwa ada begitu banyak teori desain yang harus dijalani. Ya, kami saya dibantu sama tim lagi menulis sebuah manuskrip ya tentang tentang judulnya nama ilmu baru gitu. Kalau kita lihat misalnya dia bejar ke Ingalls, yes is more. Itu sebenarnya continuation dari apa yang dibikin sama Rem Koolhaas dengan konsep free sections dan iconism gitu. Jadi membuat icon gitu. Jadi dengan dia bejarkan bikin itu lebih detail. Cuma protonya itu masih sama. Bloodnya Rem Koolhaas. Sekarang adalah berapa proto yang kita ketahui. Misalnya Le Corbusier ada bikin Promenado di Architecturale. Atau misalnya Walter Gropius ada bikin modulo design. Atau misalnya Frank Gehry bikin fragmentations gitu. Atau Robert Venturi bikin the dead depth and the decorative shapes. Jadi ada banyak. Kalau kami kemarin investigasi ada sekitar 13 ilmu baru di dalam desain yang sifatnya proto. Nah sekarang jawabannya ada dua, mau didetailkan atau buka ilmu baru. Maksudnya baru itu relatif ya, mau didetailkan atau mau bikin jalur sendiri. Nah menurut saya ini jadi menarik gitu kalau misalnya kita lihat beberapa pendekatan arsitektural. Nah kalau apa yang di-develop di sini adalah sistem teori yang sifatnya modular. Sesimpel itu. Dari tahun 1920 udah ada. Kenapa bentuknya begini ya? Pada waktu itu kepikiran begitu. Trial and error. Tapi pada waktu sekarang, ya ampun, di tahun 1920 sudah ada. Kemana aja gue men? Gitu, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya reflection basis. Yang sebenarnya jauh dari kesan untuk saling mengungguli atau saling mengungguli orang lain, gitu, saling berkompetisi. It's okay gitu. Buat mengambil kesalahan. Sekarang saatnya kita mulai jalan-jalan baru gitu. Dan seperti itu. Nah, pada akhirnya proto ini akan berubah gitu. Nah, tapi saya cerita lebih lanjut lagi ini dari segi teori. Jadi apa yang diproyeksikan sebenarnya simpel ya, bahwa harus mengenali diri sendiri, apa yang kamu cintai, dan itu akan menjadi teorimu. Seperti itu. Kita nggak bicara gini ya, desain itu perlu ada dana tampak potongan. Itu udah produk. Desain itu harus ada konsep. Itu produk. Pertanyaannya adalah karakternya apa? Gitu. Ilmu kamu apa gitu? Dan kamu namanya apa? Penjelasannya apa? Yang seperti itu yang coba dan referensialnya apa gitu? Nah, bukan cuma kasih ilmu baru tapi nggak ada referensinya. Nah itu bukan ilmu baru. Karena ilmu baru itu digagas
berdasarkan kegagalan-kegagalan yang ada dan juga punya terhadap ilmu yang lama. Gitu. Nah, pada dasarnya adalah begini, ini saya cerita soal Rumah Wirawan. Jadi ini salah satu proyek yang kami jalani kembali. Tapi kami jalani sebagai jadi saya diminta oleh Pak Frans sudah meninggal, gitu. Saya diminta oleh istrinya untuk selalu mengawal rumah ini. Lampu mati pun juga diminta datang ke sana. Gitu. Siap selalu lah untuk rumah ini. Nah, tetapi kemarin tuh ada suatu cerita di mana dia tanamannya mati. Gitu. Jadi idenya adalah mengganti beberapa spot tanaman yang kena shadow dengan karena dia mau tanaman yang butuh banyak cahaya. Gitu. Jadi dengan kayu ulin gitu. Oh ya, akhirnya kami dapat projection untuk mengganti tanaman dengan kayu ulin. Gitu. Sesimpel itu ya. Jadi kami menghitung kayunya butuh berapa, habis itu diganti. Oh, jadi detailnya jadi advance. Jadi kita tahu di mana air mengalir di bawah kayu itu. Sampai gutternya nggak kelihatan tuh bagaimana caranya. Jadi itu pun juga kita bisa berdialog dengan owner. Jadi owner juga tahu, oh ya habis ini saya mau kayak gini nih, Rich. Habis ini saya mau bikin bisnis ini. Dia mau bikin bisnis makanan dan udah laku dan sebagainya, punya relasi bagus. Nah akhirnya jadi dekat sama owner. Nah menurut saya salah satu langkahnya adalah kembali untuk merajut hubungan dengan klien gitu. Untuk mengetahui secara bersama-sama langkah ke depan ini apa sih, petanya, modalnya apa sih. Jadi kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama kembali. Jadi arsitek perlu untuk berpikir sebagai penjaga dan dia akan dijaga gitu. Dan proses menjaga ini lintas batas, lintas profesi sih, dibayar dan tidak dibayar. Nah pada akhirnya ini adalah jalan sepi gitu ya. Kalau kita tahu ini proyek Alpha Omega, jadi saya banyak berdiskusi sama Bu Lisa ya yang punya gitu. Beliau punya prediksi bahwa setelah pandemi ini usai, banyak orang yang akan masuk ke dalam sesuatu yang lebih alami. Dan saya pikir bisa iya, bisa enggak, tergantung dari populasi apa yang kita sedang tangani. Tetapi the fundamental aspect dari sini adalah bagaimana kita arsitek itu bisa punya sikap yang trial and error. Kita tahu pemerintah kita mungkin dari segi peraturan nggak perlu terlalu kita ngomong soal KLB, kita ngomong soal insentif yang dikasih sama ngasih KLB itu ke owner dan sebagainya gitu. Nah ini sangat lama gitu. Tapi mungkin akan ada penembusan batas untuk membuat norma yang baru. Dan ini dibutuhkan sebuah sikap keberanian untuk bilang bahwa masih ada yang mungkin untuk bisa dilakukan daripada berdebat kusir dan berantem. Jalan kasusnya begini, untuk proses izin pada waktu Alpha Omega ini, even izinnya belum jadi, sekolahnya udah jadi dulu. Tahu gitu. Izin belum jadi, habis itu izin baru jadi habis itu. Kenapa? Karena dibicarakan dengan para camat dan para lurah dan para jeger-jeger di sana. Ada orang yang punya izin aja nggak bisa ngebangun di situ. Karena apa? Sarang preman. Nah, maksud saya ini harus dibicarakan dengan dialog lintas budaya, lintas bahkan saya sendiri ngadepin premannya kok sampai dibawain golok. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu jadi sangat penting untuk cara etik yang lebih dalam yang akan mewarnai bagaimana usual dan unusual yang baru gitu. Etik yang lebih dalam ya, nggak cuma label loh ya, nggak cuma lu ngelanggar, gue nggak ngelanggar dan sebagainya. Gitu. Jadi satu cerita dari sini juga sama. Ini di sebelahnya nanti akan dibangun gitu, bangunan yang lebih tinggi dari sini satu lantai. Gitu. Caranya adalah dengan berdialog dengan tetangga, gitu. Bukan dengan kuat-kuatan. Lu nggak boleh lebih dari gua dan sebagainya. Dengan dialog pada akhirnya ya harus ada penengah. Nah penengahnya ya pemerintah itu sendiri ya yang bisa diharapkan. Selama penengah tidak muncul dan membawa ketidakpastian, ya arsitek harus punya inisiatif untuk bisa beradaptasi. Gitu. Nah ini untuk sebuah ketenaran, menurut saya ketenaran akan tumbang ya. Jadi akan jadi orang-orang juga yang meraih ketenaran akan berusaha untuk menggali kembali core base yang ada gitu. Nah, saya bisanya apa, saya unggulnya apa.
Dan pada akhirnya ketenaran itu sendiri akan diredefinisi ulang. Dan ada banyaknya para anak-anak muda yang naik gitu, termasuk dengan ini diskusi ini. Gitu. Ini anak-anak muda baru dari Perihal, Andrea Martin, volunteer, itu bikin satu seperti ini. Dan saya senang banget harus kita dukung gitu. Karena yang masih bisa bertahan untuk yang kondisi seperti ini adalah anak-anak yang masih muda. Dan itu satu generasi yang harus diselamatkan. Nah, titik yang paling utama ini ada proyek yang kita sudah selesaikan dan saya lagi bicarakan sama ownernya untuk bisa dimulai gitu. Yang lucunya adalah owner ini jadi teman baik gitu. Jadi saya tahu langkah-langkah bisnis dia. Jadi ini mendesain untuk untuk sarangnya dia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya mau tinggal di Bali nih. Tapi waktu saya tinggal, saya juga mau tinggal bareng teman-teman saya. Nah, kita bikin satu komplek yang sehat ya Pak. Tapi syarat dari saya adalah ini harus culturally driven gitu. Jadi harus menggunakan teknik yang ada di Bali gitu pada waktu bikin. Jadi ceritanya adalah teknik membuat dinding gitu. Dan sisanya adalah bagaimana meraih bahasa-bahasa yang sifatnya candi ke dalam kompleks yang ada di Lotunduh ini, daerah di Lotunduh dekat sama Ubud. Jadi seperti itu. Jadi ini mendesain rumah peristirahatan yang exactly ini hampir mirip dengan apa yang dibikin sama Alfa. Jadi desain-desain dibawa sama Alfa Aalto itu didesain pada waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan dieksekusi ketika perang itu sudah selesai. Bukan pada waktu perang itu lagi ada ya, lagi bangun. Enggak, lagi bangun mah berhenti. Jadi yang bisa dilakukan adalah menabung progres dan membuka ilmu baru. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kami sedang lakukan dan kami sedang negosiasikan dengan owner supaya bisa berjalan dengan baik. Yang menjadi tulang punggung untuk studio ke depan. Nah, ini konsep yang lebih lanjut, saya nggak bahas secara detail, tapi intinya adalah bagaimana menyentuh tanah sesedikit mungkin. Daerah yang hijau-hijau ini adalah daerah kolam renang sih. Jadi ini daerah yang banyak menyentuh tanah, dan ini salah satu daerah yang rata, ya, sisanya melayang-melayang bangunannya gitu ya, sampai ke sungai. Dan konturnya cukup ekstrim gitu, dengan sebuah keinginan untuk mengoptimalisasi biaya. Konsep yang digadang-gadang oleh Norman Foster yang namanya integrative approach, bagaimana menggabungkan struktural MEP sama arsitektur ke dalam satu garis yang simple tapi menyelesaikan permasalahan. Makanya judulnya adalah Walls that are alive, harusnya that are alive. Jadi dinding yang mulai hidup dengan adanya integrative approach tadi. Jadi intinya begini. Jadi di sini ada lies and hope. Saya bilang architecture atau arsitek itu terlihat dari karyanya. Karyanya itu bisa dibagi. Project terbangun, atau mungkin bisa seperti Siegfried Gideon yang punya literasi yang kuat gitu. Ataupun bisa seperti Louis Kahn yang juga punya pedagogikal gitu, yang bisa menginspirasi generasi muda di bawah. Dalam tiga hal itu ada cahaya dan ada harapan. Tapi ada jejak langkah yang jelas gitu di situ, bahwa ada karya yang diperbincangkan. Ada karya yang diperbincangkan. Ada karya yang diperbincangkan untuk arsitektur. Makanya logonya adalah tangan. Jadi kita di masa pandemik ini perlu sibuk untuk merajut karya. Kalau yang perlu untuk slow down, ya udah karyanya slow down. Jadi studio akan berubah, rajutan karya akan ditabung untuk setelah pandemik selesai. Setelah itu ya paling menghitung mundur. Menghitung mundur apa ya? Ya banyak hal gitu. Misalnya tabungan proyek yang ada makin lama makin menipis dan sebagainya. Dan mulai bertahan hidup masuk ke musim dingin. Winter is coming gitu dan sebagainya. Nah, pada akhirnya ini saya hampir wrap up gitu ya. Ini ada satu hal yang saya suka gitu. Jadi saya rangkum dari beberapa video-video yang saya suka gitu. Salah satunya dari videonya Pak Sujiwo Tejo, ada videonya Pak Idang Rasidi, ada videonya Pak Faisal Basri, itu saya rangkum. Jadi gini intinya, ya jangan bicara cinta kalau kamu tidak punya waktu luang.
Karena hanya di dalam waktu jeda atau waktu luang kita bisa memaknai untuk mengerjakan apa yang kita cintai. Jadi ini adalah satu golden moment yang tidak akan terulang lagi mungkin dalam jangka waktu dekat sebenarnya. Kalau sudah selesai, butuh ada waktu untuk dia bisa comeback lagi atau bisa comeback dengan cepat. Nah, kita sendiri nggak akan pernah tahu sejarah akan membawa kita kemana. Tetapi yang namanya keilmuan kayak gitu kita wajib untuk bisa mendevelop terus ya, supaya intinya sebenarnya dalam hidup ini kita perlu puas-puas diri gitu di dalam melihat kerja kita gitu. Pada intinya seperti itu. Nah, inti terakhir sebenarnya intinya balik lagi ke awal tadi. Kalau usual unusual, kalau bagi kami gitu, bagi saya gitu ya. The building that dance gitu, the building that's alive. Gitu. Kalau menari kan sama yang di dalamnya gitu ya. Jadi bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan puisi, bisa memberikan hal yang tidak membuat kita gila. Gitu. Oh semuanya ini bakal jadi selesai. Nah pada akhirnya building that dance ini sebagai sebuah gimana ya, sebagai sebuah retrospeksi kayak mimpi gitu, bisa nggak ya, bisa bikin, nggak harus bentuk kayak gini ya, bisa bikin building itu kembali hidup lagi dengan semua iterasinya. Nah mimpi-mimpi itu kan dipendamnya kan sekarang ya, dengan nabung konsep, nabung ilmu, membaca yang banyak supaya lebih tahu gitu. Nah tadi teori-teori yang saya bilang tadi itu saya baca di masa pandemi. Jadi baru tahu, oh ya ternyata ada seperti itu, ada genesis of the proto of theory of design. Gitu. Jadi hal yang quite interesting. Gitu. Nah pada akhirnya yang perlu digagas sebenarnya mau nggak mau ya, pil pahit itu memang harus ditelan gitu. Winter is coming, bersiap-siaplah. Gitu. Kalau ngeliat case tadi yang ada, saya diskusikan dengan Wendy dari Borneo Laboratory, ini akan cukup punya impact gitu. Yang menariknya adalah Wendy ada di Malaysia, jadi menariknya di Malaysia terjadi hal yang serupa di sini juga gitu. Banyak orang-orang ignorance yang berpikir bahwa ini akan baik-baik saja dan membuka tirai-tirai batasan itu dengan begitu mudah. Gitu. Dengan berharap ini baik-baik aja, tahu-tahu ya ada banyak data yang baru. Nah ada beberapa negara yang sukses dengan pandemik, dengan punya testing yang, kuantitas testing yang banyak. Jadi intinya adalah data sih. Sementara para ilmuwan saintis yang di luar ilmu arsitektur sedang berjuang untuk mendapatkan vaksin gitu. Jadi saya terus terang sedih, tapi dengan sedih kan denial, jangan denial, habis itu dengan melihat dan menjawab bahwa arsitektur bisa melakukan banyak hal. Tapi hanya sedikit yang bisa kita lakukan sekarang sebenarnya. Banyak yang bilang mungkin kita bisa melakukan banyak hal, oke, short term, dengan adanya yang ada misalnya desain kontainer, desain bangunan prefab, dan sebagainya. Bantulah sebaik mungkin dengan budget yang seoptimal mungkin, teorinya sudah ada. Jadi bisa disempurnakan teori yang sudah ada yang berupa modular design, tetapi ada juga yang bisa mendevelop ilmu-ilmu baru, ranah-ranah yang bisa menggali banyak hal yang akan membuat kita menghargai lagi sifat humanity di dalam diri seorang arsitek, bahwa oh ada loh kebaruan dalam arsitektur, bukan cuma kenestapaan yang sifatnya hanya mengobati ketidakwarasan yang ada. Saya pikir itu aja, saya mungkin juga ngomong rada melantur gitu, teman-teman. Maaf kalau saya melantur dan kemana-mana, cuma basically itu yang bisa saya pikirkan untuk kuliah kali ini mungkin. Oke, terima kasih Mas Rich. Terima kasih ya. Entah maaf kalau mengapa seketika saya menjadi lebih waras mendengarkan paparan Mas Rich dari tadi, yang sebelumnya saya ngerasa udah mulai gila, setelah melihat perspektifnya mulai merasa waras. Oke, teman-teman semua, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ini di laman chat Zoom udah ada yang bertanya sih, dari Latifah Husna. Tapi kalau nggak waras, saya juga nggak waras kok. Ini saya juga stres banget. Sampai sakit juga. Sabar. Memang harus bersabar kuncinya. Oke, silakan.
Latifah Husna bertanya, menurut Kak Ariel Rich, perubahan Soho atau small office, home office, seperti apa yang terjadi setelah pandemik ini? Dengan tren work from home yang makin marak sekarang dengan menjadi sebuah keharusan serta penerapan physical distancing, elemen fundamental apa saja yang akan mengalami perubahan dalam desain Soho? Begitu, Mas, pertanyaan. Banyak berubah ya. Kami ada satu project di daerah Jakarta Selatan gitu ya. Udah pasti ada tempat cuci tangan di depan rumah yang terkait sama warga juga, bisa diakses sama warga yang sebagai sarana untuk membersihkan diri. Jadi tempat cuci tangannya ada dua, satu di luar dan satu di dalam. Gitu. Sebelum masuk ke yang daerah yang biasa yang common ground. Di daerah rumah tinggal ada dua aspek gitu ya. Jadi cahaya sebanyak mungkin masuk, nggak lembab, penggunaan AC sedikit mungkin, dan yang menariknya adalah pakai feng shui master untuk membantu owner supaya yakin bahwa ini bakal sukses dan dihitung semua perhitungannya dan sebagainya. Dan luckily ya, maksudnya secara magically it works toh dari segi pencahayaan dan sebagainya. It works. Jadi bangunannya juga yang barat itu jadi yang least priority, daerah yang bedroomnya nggak ada ke arah utara selatan. Jadi I'm quite happy gitu. Itu mungkin lucky things gitu ya. Tapi it works. Memang benar akan ada disiplin-disiplin yang akan masuk gitu di awal mula perencanaan seperti MEP sama structure. Saya udah pertimbangan di depan gitu. Jadi grid itu udah kepikiran gitu. Oh iya, shaft-nya udah ditaruh di sini. Jadi sebenarnya integrative approach-nya itu udah di drive di masa konsep. Dimana yang menariknya adalah itu waktu zaman saya masih kerja di Foster & Partners itu dilakukan juga di depan. Kenapa sekarang bisa dilakukan, dulu nggak bisa? Dulu nggak punya waktu dan dulu mungkin proyeknya terlalu sembrono dikerjainnya gitu. Jadi kadang-kadang suka pragmatik gitu. Jadi jujur ya, tapi sekarang jadi lebih teliti banget gitu waktu gambar gitu. Sampai di zoom gitu kalau di AutoCAD ya. Jadi pergerakan Soho jadi hampir sama seperti biasa karena memang KLB-nya kan tidak berubah, Mbak. Dan UMKM nggak diperlukan. Kecuali kalau misalnya saya berdoa supaya para penghuni rumah itu bisa punya library atau punya usaha UMKM di dalam rumahnya. Jadi bisa bikin kue, bisa jualan. Jadi ada kayak kita ada beberapa proyek yang ada kayak home cookingnya gitu loh. Jadi bisa kayak Gojek itu bisa masuk gitu. Nah itu perlu untuk dikasih sih di masa slowing down. Iya, awareness yang baru karena kan juga belum dibangun di waktu dekat kan. Nggak bakal dibangun lah kalau waktu masih pandemi menurut saya nggak bakal dibangun. Sulit kecuali nekat ya. Kasusnya kayak di Singapura, kamu bangun konstruksi berjalan, habis itu ada explosion of cluster kan, infection cluster, gitu. Jadi, kalau kita nggak bisa ngebangun, berarti kita bisa memanifestkan kan pemikiran kita ke owner kan, sebenarnya ke klien, supaya oh iya, kamu bisa nih kayak di dalam rumah ini bisa jualan gitu loh, maksudnya bisa masak nanti bisa di take away sama ini, it's healthy kan. Ya. Mana bapak-bapak yang senang atau ibu-ibu yang senang kalau bapak-bapaknya di rumah dan kerja di rumah? Maksudnya, come on, kita butuh jalan-jalan kan pasti ya. Tapi kan senang kan kalau kerja di rumah, apa di rumah kan? Siapa yang nggak suka gitu kan? Makanya Soho kan muncul. Nah, ya. Kedepan Soho itu ditentukan dari arsitek juga gitu. Gitu. Jadi ya silakan pikirkan hal-hal lebih advance lagi. Nah, tapi integration antara MEP jadi penting loh ya. Jadi kayak misalnya solar panel, coba diinisiasikan. Dikonsulkan ke dalam klien-klien kita gitu. Karena itu is good for the environment meskipun ada kasus di mana ya mungkin setelah dia rusak banyak. Tapi itu kan is another systemic thing ya. Kita harus open mind ya dan bisa terbuka sama berbagai macam kemungkinan kan ya dan mencoba gitu trial and error. Oke. Benar. Awareness yang baru menjadi kunci ya Mas ya. Intinya pada dasarnya secara ruang mungkin sama, cuman awareness yang dihasilkan dari proses kita berdiam diri selama kuarantin ini yang menjadi modal pergeserannya akan menjadi seperti apa. Ruang-ruang akan jadi semakin unik loh, semakin unik.
Jadi owner-owner akan semakin terbuka pemikirannya. Jadi ini saat-saatnya membentuk ruang dengan poetic object yang Anda senangi. Yes. Karena sebenarnya arsitek Racunilah itu, yang mau segila mungkin. Gitu. Racunilah mereka. ya karena sebenarnya arsitek itu kan makhluk di tengah-tengah ya, Mas. Maksudnya memiliki naluri yang lain. Ada yang senang Ya, sama kalau musik, ada yang senang suka bangunan yang kotak-kotak yang biasa-biasa ya nggak apa-apa, jalanilah sepuluh hati. Tapi kalau suka yang melengkung-lengkung ya juga jalanilah lah. Jadi maksudnya juga no pressure at all sekarang. Yang penting delivery komunikasi harus terjadi dengan owner. Dan ingat slow down gitu loh, jangan rushing. Apalagi minta uang secara cepat ya jangan ya. Bahaya banget. bahaya itu. Bahaya, Oke, aduh tau lah. Sayang proyeknya kan. Tadi bisa iya. ngelakuin sesuatu. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Lunalda Kanzila. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin menambahkan nggak? Kalau ada yang ingin menambahkan mungkin di kolom komentar nanti biar kita bacain. Next to pertanyaan selanjutnya. Halo Kak Arit, salam sejahtera. Berkaitan dengan studio, langkah strategis apa yang akan diambil dalam waktu dekat? Bagaimana strategi squeezing yang akan diambil? Berarti ini kaitannya dengan studio nih, Mas. Oke, kaitan ke studio ya. Squeezing yang diambil adalah gini. Pertama, menurut saya hitung dulu. Hitung data dulu. Satu, project yang ada sekarang. Yang kedua, project yang akan dikerjakan. Biasanya studio itu berimbang. Studio yang baik itu punya project yang lebih banyak sampai dia bisa menyeleksi. Jadi studio kadang bisa stabil. Jadi enak dong bisa seleksi proyek gitu ya. Yes. Nah sekarang mungkin yang datangnya lebih sedikit mungkin loh ya, tapi mungkin aja di studio Luna ya itu nggak terjadi demikian gitu loh. Tapi maksud saya itu relatif ya. Hitung dulu. Kalau misalnya pendapatannya juga dihitung, lihat grafiknya dan lihat projection 6 bulan ke depan. 6 bulan lah kita bisa nanganin pandemic ini, kita baru jalan 2 bulan ya. Jadi 4 bulan lagi baru bisa selesai. Nah, hitung dulu. Nah, kalau misalnya diperlukan penyesuaian saya bilang adalah workload yang pasti makin sedikit kan. Maksudnya kalau nggak ada project jangan diada-adain gitu. Kalau nggak ada project jangan diada-adain. Akuinlah dan kemudian buka kartunya. Nah, begitu buka kartunya nanti jadi enak. Karena itu bisa didialogkan. Misalnya masalah jam kerja misalnya ya. Jam kerja bisa jadi sedikit. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi dibicarakan dengan tim. Satu saat ya, kalau misalnya ada ledakan lagi, misalnya ada klien saya approve. Ya, transformasinya jadi penting. Transformasi itu akan berjalan, menurut saya yang paling sehat ya. Tapi saya tadinya nggak berani ngelakuin. Adalah membuat dasar studio berdasarkan freelancing basis. Gitu. Tetapi itu juga dengan perhitungan yang solid loh ya. Karena komitmennya akan panjang. Misalnya ya, saya kasih tahu. Mengerjakan project dalam jangka waktu 2 tahun, mau nggak? Misalnya, Kiki nih ya, kerja sama saya nih. Udah, lihat muka Pak Aris sudah, aduh males banget sih Pak Aris lagi minta nyuruh saya begini-begini. Kamu bakal lihat muka saya 2 tahun. Atau mungkin bisa 3 tahun. Sampai proyek itu berani nggak? Nah, cuma komitmen itu yang perlu dipertanyakan. Begitu nggak bisa, ya udah berarti ya instant thing loh yang akan happen gitu. Jadi mungkin ya dengan bulanan dengan jam kerja yang mungkin lebih sedikit. Gitu. Jadi pertama kali adalah hitung dulu kapasitas itu. Nah setelah dihitung, nah baru lakukan squeezing itu. Nah squeezing itu yang merubah transformasi tadi, yang 2 hal tadi yang bisa dikerjakan. Setelah itu, yang ketiga setelah itu normalnya, nah baru diem. Mulai tuh melakukan hobinya, ngegambar, nilai-nilai. Karena sifatnya yang tadi yang berat itu sudah hilang. Gitu. Iya, yang berat adalah residu yang ada loh. Karena kita biasanya kan kita gerakan cepat ya, Luna ya, atau Kiki ya. Kita itu kenceng banget sebelumnya. Saya sendiri juga lari kenceng banget gitu. Karena memang di samping itu narik saya juga kenceng banget. Kalau nggak lari ya saya jatuh gitu. Iya benar. Hal seperti itu ya, termasuk di kampus juga sama kan, minta kebutuhan market berapa biji, skala bangunan misalnya gede-gede, digambar, di print, semua dibikin, itu kan demandnya gila banget sebenarnya. Benar. Nah itu bisa dipertanyakan dulu lah. Gitu sih, jadi itu studio ya, studio banyak loh, studio mahasiswa akan berkurang. Kalau saya dapat cerita dari Bunsom ya, jadi ada satu arsitek dari Thailand, kita ngobrol-ngobrol banyak soal pedagogi. Di studio dia itu kasih ide bahwa, dan saya setuju sama dia, bahwa 75% waktunya adalah mengenal konteks. 75%, 25% desain.
Jadi 75% itu ngobrol-ngobrol sama ngelihat tanahnya, ngelihat view-nya, jadi memahami, habis itu bikin musik, bikin puisi. 75% loh. Nah, kita kan nggak punya luxury time kayak gitu kan sebelumnya. Ya, tadinya kan gila banget ya. Wah, saya sih 2 bulan yang lalu mah gila banget, masih ngebutnya gila-gilaan. Tapi kadang-kadang sampai sakit kan. Tapi Iya. ilmu baru apa yang dipunya? Saya nggak punya ilmu baru apa-apa kan gitu. Jadi cuma pakai ilmu lama dibungkus-bungkus gitu loh, kebayang nggak? Ilmu lama dibungkus-bungkus jadinya kan basi gitu. Orang tempe udah basi mau dibungkus pakai berlian, nggak bisa kan? Iya, benar, Mas. Gitu sih. Jadi Itu ini plot mungkin twist juga ya. Plot twist juga si pandemik ini. Ternyata di sisi lain kita bisa kembali terlahir menjadi seseorang yang melihat diri sendiri lebih luas gitu ya, Mas. Nggak yang ngoyo cuman ngurusin kerjaan, jor-joran ngebut. iya jadi manusia lagi loh ya, bisa bilang Yes, I love kembali you. menjadi manusia. Bisa bilang sarangnya ya, Mas. Iya, bisa bercinta, mencintai lebih baik gitu ya, dengan utuh ya. Karena diri Oke. sendiri tidak bisa ditemukan kembali gitu. Bukan karena yang lain-lain ya. Kamu bisa menemukan diri kamu sendiri. Jadi cepat-cepat temukan diri kamu sendiri. Cepetan gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir. Sebelum kita move ke pertanyaan yang ada di Instagram, antara Timothy sama Frankie ini mana yang menarik ya kita bahas. Dari mungkin pertanyaan Timothy tadi sudah dijawab tipis-tipis sih sama Mas Rich. Mungkin ke pertanyaan Frankie, Mas Rich, pandemi menghasilkan term social and physical distancing atau pembatasan sosial akan sangat kontras dengan arsitektur kekinian sebelum COVID yang mengedepankan social connector. Bagaimana dengan Mas Rich? Bagaimana pandangan Mas Rich dengan kondisi ini? Saya perlu bilang ya, saya perlu bilang bahwa social connector yang kita punya 2 bulan yang lalu akan didasarkan oleh karena waktu dan karena tekanan ekonomi yang tinggi, didasarkan oleh sebuah pretensi untuk saling memanfaatkan. Benar atau enggak, saya nggak tahu. Itu yang terjadi sama saya ya. Oke. Karena kita berjalan, kita punya waktu dan harus dibayar, benar enggak? Dan Ya. kamu minta waktu, itu juga harus membayar. Intinya kan begitu ya. Nah sekarang pada waktunya ada, waktunya orang bebas kok. Kamu bisa minta waktu berapapun kan. Ya, Nah benar. jadi akhirnya ini akan membuat kita meredefinisikan kembali soal tujuan hidup. Pada akhir nanti bersosialisasi akan lebih cair gitu. Tekanan sosialnya, ini latihan untuk punya kehidupan yang sehat gitu. Kehidupan sosial yang sehat. Saya nggak bilang sebelumnya nggak sehat, tapi tekanan konteks yang ada itu membuat arsitek itu seperti dikejar-kejar hantu. Gitu. Sekarang hantu ini sama COVID, uangnya juga mau cari uang dari mana gitu dan sebagainya. Iya, benar. Gitu. Jadi kita santai-santai aja dan kita menikmati research yang ada, ilmu baru yang ada, apa yang kamu punya kita bagi, kita bicarakan dengan baik gitu. Jadi memang saya nggak tahu ya apa ya social connections yang dipunya. Cuma saya kebetulan studio kami itu banyak mendesain untuk co-working space. Termasuk beberapa EV Hive ya, yang ada di Satrio dan di Philateli itu kami desain. Ya itu ya karena memang demand-nya ada dan untungnya besar, makanya mereka bikin itu. Jadi jangan dibayangkan kalau itu adalah sebuah pemberian CSR gitu. Ya enggak, itu dihitung Ya. atas dasar commercial base gitu. Nah sekarang tanah komersialnya ini akan bergoyang gitu. Nah bergoyang kemana ya didefinisikan oleh orang yang ada di sini sekarang. Jadi norm yang kemarin itu udah hilang. Aduh coworking space udah bakal ambruk, udah nggak ada lagi. Iya, benar. Kalau yang ada saya deh sekarang. Gitu. Iya, benar, Mas. Gitu. Oh ya, sebelumnya ada Mas Andi Rahman. Halo Mas Andi Rahman di antara Oh ya. 80-an. Selamat bergabung. Mungkin kita ke pertanyaan yang dari sosial media. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Tapi sebenarnya pertanyaannya sih mirip-mirip dan hampir sudah terjawab oleh Mas Rich. Cuman mungkin kita ambil satu pertanyaan kali.
apakah micro house atau rumah kecil masih tetap relevan dengan isu the new normal yang saat ini muncul? Karena seperti yang kita ketahui di masa depan, nanti ketersediaan lahan akan semakin kecil dan tentunya jarak antar pengguna ruang semakin lebih dekat. Jadi dia mempertanyakan eksistensi konsep micro house di masa yang akan datang. Ya. Nah itu saya juga pertanyakan sebenarnya. Kamu pertanyakan terus ya sampai bikin sebuah riset yang komprehensif, karena banyak yang cuma menjualnya dengan tanpa ada bukti yang jelas gitu. Cuma jualan intinya gitu. Jadi pakai gini loh ya, kalau kita itu perlu jujur sekarang ini. Jadi jangan denial dan jangan ignorance gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang masih prototype, bilang prototype gitu loh. Sesuatu yang sudah bahkan berhasil, bilang berhasil dengan ada data. Jadi jangan bohongin orang gitu loh. Tapi maksud saya begini, intinya sebenarnya bukan soal microhouse. Microhouse adalah sebuah produk ya. Tapi intinya adalah menemukan common ground antara the high rise, high sama rural development. Jadi common ground itu ketemu gitu. Nah, dengan tipe yang mana itu perlu datanya. Misalnya KLB-nya, pemerintahnya gimana, dan itu sangat spesifik loh. Jadi nggak ada generic thing. Yang saya tahu kalau generic thing, biasanya doesn't really work di Indonesia. Karena apa? Karena pemerintahnya lambat merajut standar. Jadi kalau kita bicara standar, kita bicara orang yang membuat standar kan. Mungkin nggak arsitek bikin standar. Ini pertanyaan Retia bagus. Membuat guidance intervensi desain ruang publik. Bisa lakukan. Meskipun nanti dianggap misalnya kayak orang tuli gitu ya pemerintahnya. Ya jangan sakit hati. Gitu. Bikin literasinya, bikin bukunya, publish gitu. Jangan pernah kecil hati. Kita selalu bergantung pada yang muda-muda. Karena apa? Sejarah sudah membuktikan gitu. Kalau misalnya data-data standar yang di Jakarta pada umumnya yang diadopsi itu memang udah barang kuno, barang usang. Ya, dengan tidak mengurangi segala hormat ya. Dan semua itu sedang dibenarkan ya oleh para orang-orang yang jago-jago itu. Cuma kan kita juga nggak bisa menunggu ya. Dan tidak juga dong, maksudnya oke, kita lakukan apa yang kita bisa deh, intinya gitu. Ini teman-teman peserta yang masih muda dan bergejolak, ada yang ingin memberikan masukan atau ingin menambahkan? Silahkan, monggo. Ya ini yang dari Retia bagus tuh, untuk membuat cubicle acrylic mini di restoran bisa juga sih. Meskipun ada banyak paparan yang harus hati-hati, jadi kan seperti gambling ya. Jadi ya memang kita sebagai arsitek ya perlu benar-benar memapping gitu ya kondisi pemaparan itu dari tangan kita, dari kaki kita, dari kepala kita, dari ini. Jadi ergonomical design-nya bisa lebih advance daripada cuma ngebikin sebuah generic design yang sifatnya kotak diputar-putar gitu. Jadi ada detail mikirnya. Jadi lebih dalam lagi, jangan terlalu cetek gitu ya. Jadi beberapa layers dikombinasikan gitu. Terus ditunggu banget guideline-nya. Saya akan bantu sebarin semaksimal saya. Ya. Terima kasih loh, Mas. Argumen jadi penting loh ya, argumentative design. Cuma asal mau berpartisipasi loh ya. Karena kita banyak latah sih, saya sendiri juga latah kan sebelumnya. Ini saatnya lebih bangun latah gitu ya. Kebanyakan di dikte sih, saya juga gitu ya. Benar, Mas. Ini ada yang ngasih masukan, Jonathan Chen, menurut saya arsitek should be a problem solver, dan ini saatnya find the problem and solve communally. Nah, exactly. Design thinking ya, yang sama user oriented basis itu participatory design. Gitu. Jadi itu tingkatan lebih lanjut. Setelah participatory design ada lagi, gitu. Balik lagi ke personnya yang mendesain. Jadi ini salah satu langkahnya, solve communally. Itu salah satu design thinking memang harus ada. Dan sekarang saatnya kita harus berjibaku bersama-sama. Tapi dimulai dari trial and error yang ada di diri sendiri loh ya. Karena nggak mungkin, maksudnya rame-rame tapi nggak ada bahan ya, ngapain? Jangan kumpul. Rame-rame nggak ada bahan. Bener, Mas. Karena sebenarnya kalau dari pembicaraan kita ini, generasi muda itu bisa menjadi, kalau nggak paling terdepan untuk masa yang akan datang. Cuman fenomenanya nih Mas, yang saya lihat dan coba perhatikan ke sesama teman yang masih muda, itu krisis di menganalisis data. Jadi
karena informasi sangat cepat, kita melihat semua serba gampang, dan kita kadang malah lupa melihat lebih detail. Jadi melihat gambaran luarnya aja dan langsung terburu-buru mengikuti tren gitu loh, Mas. Iya, itu dia. Kan Ada gini loh, hal-hal detail. kamu benar Kiki. Jadi kalau misalnya di seni itu ada namanya itu pendobrakan tren. Iya, Being popular is shit sebenarnya. yes. Hati-hati. Nah, tapi maksud saya begini. Ini masuk ke pertanyaannya Yuliani. Saya coba relevansikan ya. Misalnya kita sebagai arsitek belum banyak mengenal kerangka dasar pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Benar, dan saya sendiri juga mengalami itu. Dengan banyak membaca, akhirnya tahu, oh iya ternyata ada ya promenade architectural. Oh ternyata Walter Gropius sudah bikin dari 1920-an tentang modular design yang digadang-gadang sebagai micro home. Oh ternyata Peter Eisenman ada bikin tentang decompositional tool, tentang bagaimana mengelaborasi arsitektur dari 3 dimensional gitu. Dan tektoniknya udah bisa 3 dimensional semuanya. Itu kan gila banget ya. Kita nggak bilang bicara orang bule atau orang kita loh ya. Tapi kita bicara dengan landasan keilmuan dong. Pertanyaannya adalah kita di Indonesia, mereka kan membuat teori itu berdasarkan mereka di sana loh ya. Misalnya konteksnya juga di Amerika, konteksnya di Eropa. Tapi kan konteksnya juga sama kayak kita loh. Kita punya konteks di Indonesia. Ya. Pertanyaannya ilmu baru apa yang kamu bisa lakukan kan? Spesifik konteks apa yang kamu mau kasih? Tetapi memang perlu kesadaran sih. Memang benar. Jadi kita memang belum banyak mengenal kerangka atau dasar pemain yang sudah ada sebelumnya. Jadi mari belajar. Belajar dari sejarah, dan tapi jangan takut untuk membuat masa depan. Gitu. Ya benar banget itu Mas. Karena banyak banget anak muda ini yang belum melangkah tapi udah takut duluan. Jangan takut. Yes. Sama serem-serem tua itu kan, atau sama generasi saya yang galak-galak kan, jangan kita bakal jangan. Sebenarnya yang mau dilakukan sama Plesam ini juga sebenarnya kita pengen buat kelompok riset design by research Mas. Jadi gimana mengembalikan desain melalui riset itu menjadi penting. Jadi nggak cuma sekedar follow the trend, menelan bulat-bulat apa yang sedang ada di sosial media sekarang, gitu sih Mas. Terus ada tambahan dari Yuliana Susika, jadi arsitektur bisa dijadikan media atau wadah untuk meningkatkan kesehatan mental. Beberapa waktu lalu saya mengangkat tema ini tetapi belum bisa membuktikannya secara desain. Ayo Yulia, semangat untuk membuktikannya. Pasti bisa. Yes. Salah satu kunci adalah detailing. Karena arsitek itu perlu untuk membangun ya. Arsitek loh ya, perlu untuk membangun dan desainnya untuk terrealisasi. Itu akan termanifestkan terhadap salah satunya adalah desain, detail ya, yang paling advance ya. Titik yang lebih besar lagi adalah ruang gitu. Nanti akan bisa gimana melihat solid, void, ruang, detail, konsisten dengan ruang, ada ceritanya, detailnya. Jadi bisa punya narasi yang sangat kaya. Pada akhirnya nanti begitu dinikmati sama pengguna, mereka bilang, Yuliana, gue seneng banget nih desain lo kayak gitu. Yes. Udah jatuh cinta langsung. Terus no. Iya. Semangat ya Yuliana. Mantap. Nanti kalau udah bisa berhasil, ayo kita diskusikan lagi. Kiki, langkah pertama itu mengakui bahwa dirinya itu bukan orang yang luar biasa. Ya. Kita harus banyak belajar. Langkah pertama itu, despite how popular you are. Ya. Yes. Langkah pertama, jatuhkanlah dirimu sampai ke lantai, tiarap, gitu, dan belajar lagi. Gitu. Dan kita tiarap bareng kok ya. Benar Mas. Sepertinya kita udah mau menuju di akhir diskusi. Jadi saya mungkin akan merangkum hal-hal menarik yang kita tangkap hari ini. Begitu banyak hal yang di-sharing sama Mas Rilrich, dan terima kasih banget Mas. Dari A sampai Z, kita tahu dari studionya, dari desain arsitekturnya, sampai ke bagaimana peraturan pemerintah, semua stakeholder. Tapi poin pentingnya adalah kita di masa-masa seperti ini nggak ada salahnya untuk lebih jujur dan nggak usah denial bahwa emang kita sedang sulit. Semakin kita nggak denial, semakin kita waras. Yang membuat kita gila yaitu denial. Dan jadikan momentum ini tuh menjadi momen untuk kembali bertanya kepada diri sendiri, kamu kurang apa, kamu bisa berbuat apa selain di dunia arsitektur. Yang itu akan nantinya akan melahirkan awareness yang baru, menjadi tabungan baru. Setelah pandemik ini selesai,
pesta deh kita semua dengan segala yang kita punya, yang kita tabung saat ini. Ini kenangan yang Ngopi-ngopi, baru. Mas. Iya, nanti bisa jadi 80-an orang ini yang tadinya nih lihatnya cuma di layar, Bazar. kita ketemuan di Jakarta ya, Mas ya. Iya. Itu juga Wildan ya, saya tahu ya, itu partnernya Wildan ya, studio SAB. Oh iya, Itu semuanya ya, sabar-sabar saat ini. Kita sama-sama. sabar semua. Halo, Benar. Kak Rich. Halo. Ya, sama-sama Wildan. Salam. Kamera tuh. Terima kasih, Garit. Ya, sama-sama Oke. ya. Berharga Semangat kita sama-sama. banget. Ya, sabar ya. Dan mungkin menjadi pesan terakhir untuk teman-teman semua, karena mayoritas di sini anak muda, semua itu ada di tangan anak muda. Karena, dan Pak Eko Prawoto juga pernah bilang, kalau orang tua itu ibarat pohon itu batang yang besar. Dia emang kokoh, tapi dia cuma di situ aja. Tapi akar, tunas daun yang baru, itu yang bisa lebih liar kemana-mana. Jadi harus percaya diri dan ya seperti kata Karis tadi, jatuhkan dirimu ke lantai sampai kamu mencoba untuk berdiri lagi. Ya kan Kak? Bener nggak nih? Atau sotoy doang gue? Bener banget. Oke, sip. Kamu juga harus didukung aja. Ya, terima kasih Kak Rich atas dukungannya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan membuat kita waras, setidaknya sedikit waras dari sebelumnya. Oke, kita kembalikan ke MC Jasel. Terima kasih Kak Rich sekali lagi. Sampai bertemu di kesempatan baik lainnya. Semangat semua dan banyak bersabar. Kembali ke Iya, Jasel. gimana teman-teman diskusinya? Seru banget ya ampun. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Rich yang sudah membawakan diskusi yang luar biasa hari ini bersama teman-teman yang lain. Kami dari Plasam juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah antusias dan meluangkan waktunya untuk ngabuburit produktif bareng kita sore ini ya sebelum buka. Yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, untuk teman-teman juga yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus pertanyaannya. Semoga ilmu-ilmu yang tadi di-share sama Mas Rich bisa jadi informasi yang berguna bagi kita dan masyarakat. Nah, selamat mempersiapkan buka puasa teman-teman. Kami dari Plasam akan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Nanti Mas Andi Rahman bisa ngisi ya. Kalau Mas Andi masih ada di sini. Di next diskusi. Oke. Di next diskusi. Oke, mantap Salam Mas. lah. Siap-siap. Oke, Terima mantap. kasih Mas Rilis, terima kasih buat panitia juga. Belajar banyak hari ini saya. Siap. Terima kasih Mas Rich, terima kasih Mas Andi dan teman-temannya lainnya.